Bagaimana tangannya ketika selesai takbir itu? Apakah diletakkan di mana diletakkan? Di perut, di dada, dilepas? Makanya kita lihat kan di Makkah tuh ada orang melepaskan Allahu Akbar. Itu bagaimana pemahaman itu? Ulama berbeda pendapat tentang di mana diletakkan tangan ketika kita solat. Menurut mazhab Hambali dan Hanafi, wad'ul yamini 'ala shimal tahta surratihi, meletakkan telapak tangan di tangan kiri, diletakkan di bawah pusar. Jadi kalau ada orang solat Allahu Akbar, dapat kita menebaknya ini mazhab apa ini? Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sementara dalam mazhab Syafi'i, wad'ul yamini 'ala shimal tahta sadrihi, meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Di mana diletakkan? Di pergelangan. Di mananya? Di bawah dada. Dada di sini, di bawah dada. Fauqa surrah, di atas pusar. Kalau Hambali Hanafi kan di bawah pusar. Kalau mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Nah, begini. Dan boleh 3 versi pula meletakkannya itu. Bagaimana? Satu dia letakkan di sini, gini umpamanya. Yang kedua di tengah. Au yuqaribu, atau mendekatinya. Berarti mendekatinya bisa juga di sini. Ada orang begini, begini. Bahkan ada lagi satu versi dimiringkan pula ke kiri. Pernah kita lihat kan? Ada orang miring ke kiri, itu versi mazhab Syafi'i. Nah, yang berikutnya pendapat mazhab Maliki. Nah, dalam mazhab Maliki ada 2 jenis. Yang pertama adalah meletakkan tangan itu di atas pusar, sama tadi dengan mazhab Syafi'i tadi. Satu lagi melepaskan ke bawah. Jadi kalau ada orang lepaskannya tangan ke bawah, Allahu Akbar. Itu mazhab Maliki itu. Jadi jangan kita salah. Tak ngikut sunnah. Tak ada hadisnya. Itu ada pemahamannya. Nah, mengapa mazhab Maliki melepaskan ke bawah? Itu ada alasannya. Kalau kita baca dalam kitab Syekh Abdurrahman Al-Jaziri itu, di antara alasannya, kalau orang bersedekah, kan ada 2 versi. Kalau dia bersedekah dan terniat di hatinya untuk menghilangkan lelah atau bersandar, kan tujuannya ada. Kalau dia niat bersandar, maka yang lebih afdal itu melepaskannya, supaya tak ada niat bersandar. Kalau orang kan gini, umpamanya kan bersandar gini. Kalau gini memang tak ada memang. Tapi paling tidak gini agak hilang letih dia rasanya. Oleh karena itu yang begini kalau niatnya itu untuk bersandar, maka yang dianjurkan adalah melepaskan. Begitu tuh penjelasan dalam mazhab Maliki. Mazhab Hanafi Hambali di bawah pusar. Mazhab Syafi'i di atas pusar, di bawah dada, boleh juga miring ke kiri. Mazhab Maliki letak di bawah dada, di atas pusar, dan bisa juga dilepaskan ke bawah. Jadi kalau kita sholat imamnya itu mazhab Maliki, tak tahu kita dia mazhab Maliki, atau kita masbuk terlambat, kita tepuklah bahunya, mau dijadikan imam. Atau kita nampak dia baru mau mulai sholat, kita ikut di belakangnya. Kita tunggulah dia angkat tangan. Akhirnya angkat tangan juga dia. Allahu Akbar. Belum mulai lagi Pak Imam nih kayaknya. Kalau mungkin kita berpendapat gitu, belum mulai, lama betul niatnya di dalam hati itu. Bagaimana niatnya? Tunggu, tiba-tiba ruku dia. Allahu Akbar. Kok sudah ruku padahal tangannya belum bersedekap? Rupanya kita tak tahu dia bermazhab Maliki. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kalau kita bertempat tinggal atau berada di Tunisia, Maroko, itu sebahagian begitu salat karena mereka bermazhab Maliki. Maka kita paham, itu di antara sebab perbedaan itu ada hadis-hadis yang dijadikan dalil sehingga terjadi perbedaan. Kalau ada yang bertanya, sebetulnya Rasulullah itu macam mana? Itu pertanyaan tadi. Kita kan mau sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya karena itu hadisnya rujuk ke Rasulullah, berarti memang cara ibadah Rasulullah itu bervariasi, kadang begini, kadang begini. Makanya boleh saja orang sholatnya dengan versi mazhab ini, rujuknya ke Rasulullah juga. Yang penting itu bagaimana? Ketika kita memahami satu pendapat dalam satu mazhab,
lalu kita yakini, kita amalkan, sudah benar, lalu kita tidak boleh menjustifikasi orang lain salah. Mungkin dia begitu karena dia mengikut mazhab yang lain. Itu yang lebih diutamakan, dikedepankan supaya tidak ada salah menyalahkan di antara kita.